Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir Abdul Sabil, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, angkatan 2017. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya berjudul Pengaruh Return on Asset (ROA), Net Equity Ratio dan Earning per Share (EPS) terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2016 sampai 2019. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Yuniwati SE MSI AKCA, yang telah memberikan saran motivasi dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai. Dan juga saya berterima kasih nantinya kepada dosen penelaah yang akan memberikan saran dan masukan terhadap skripsi saya sehingga menjadi lebih baik. Untuk audiens yang menonton video kali ini, semoga dapatkan ilmu dan mudahan video kali ini dapat dimengerti dengan mudah. Masuk ke topik pembahasan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Perdagangan saham syariah pada pasar modal Indonesia saat ini sudah begitu pesat, dalam arti sudah tidak merupakan yang asing lagi sejak munculnya geliat pasar modal syariah di Indonesia dengan diluncurkannya reksadana syariah untuk pertama kalinya oleh Dana Reksa Syariah pada tahun 1997. Kemudian disusul dengan peluncuran indeks syariah berupa Jakarta Islamic Index pada tahun 2000 sebagai sarana pengukuran kinerja saham yang berbasis syariah yang disahkan DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional, serta PT Bursa Efek Jakarta, dan munculnya obligasi syariah pada PT Indosat sebagai obligasi syariah pertama. Kemudian perkembangan itu berjalan terus. Pada akhirnya tahun 2006 kapitalisasi pasar di Jakarta Islamic Index ini mencapai 48% dari seluruh kapitalisasi yang ada di Bursa Efek Indonesia, sehingga menjadikan arti bahwa kepercayaan terhadap saham syariah juga begitu besar, sesuai dengan pendapat bahwa banyaknya ingin berinvestasi karena adanya kepercayaan terhadap investor dan calon investor. Boomingnya saham syariah di Indonesia ini terjadi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu mungkin dengan adanya agama yang dominan di Indonesia itu agama Muslim. Kemudian pada tahun 2006 ternyata juga berlanjut pada waktu selanjutnya, di mana pada tahun 2009 sampai 2012 peningkatan ini terjadi sebesar 10,76%. Dan pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 0,12%. Harga saham ini penyebab terjadinya perbedaan harga saham ini mungkin diakibatkan oleh krisis ekonomi global. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 saham JII ini relatif naik dan makin naik mencapai Rp730,41. Dan kemudian di awal dan akhir tahun 2014 sampai pertengahan terjadi penurunan lagi. Kemudian pada tahun 2016 saham JII ini mulai bangkit dan naik kembali, di mana pada tahun 2016 itu terjadi perbedaan harga, di mana harga yang awalnya 650 menjadi 720. Fluktuasi itu tentu saja terjadi disebabkan berbagai faktor, baik bersifat makro maupun mikro, yang menyebabkan saham syariah booming di Indonesia. Dalam kegiatan jual beli saham syariah di investor juga tidak begitu saja tanpa pertimbangan. Salah satu untuk mengukur nilai saham dalam kegiatan investasi tersebut ialah menggunakan dua kajian, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal ini yaitu analisis yang berhubungan dengan kondisi keuangan, yakni dengan dilihatnya perkiraan harga saham dari waktu sebelumnya. Sehingga analisis fundamental ini berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan agar investor mengetahui gambaran operasional perusahaan yang akan menguntungkan atau tidak bagi investor. Kemudian melalui analisis ini dapat diperoleh rasio keuangan perusahaan yang layak dijadikan indikator kesehatan dan kinerja perusahaan. Untuk memprediksi harga saham tersebut, rasio yang digunakan yaitu rasio profitabilitas.
di mana hasil akhir berasal dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang juga menggambarkan tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Jadi digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dengan membandingkan antara laba dengan modal. Yang pertama itu menggunakan return on asset, di mana return on asset ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan menggunakan seluruh sumber daya atau aset yang dipunya setelah disesuaikan dengan nilai dan biaya untuk mendanai aset tersebut. Kemudian earning per share, yaitu pendapatan per lembar saham, di mana rasio profitabilitas menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Kemudian debt equity ratio, itu kemampuan atau solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh hutang atau kewajiban yang harus ditanggungnya, seperti modal, laba rugi yang dialami. Maka jika DR digunakan, maka untuk menilai utang dengan ekuitas. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka didapatkan dari Nafri 2013, semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, dan semakin tinggi keuntungan maka akan menjadikan investor tertarik untuk menanamkan modalnya atau menanamkan saham. Kemudian mengenai EPS, penelitian yang dilakukan oleh Lilianti 2018, Safitri 2013, dan Damayanti et al 2014, di mana menyatakan bahwa earning per share tersebut berpengaruh positif terhadap harga saham. Tidak semua penelitian berkesimpulan semedikian seperti yang disimpulkan tadi, tetapi ada juga penelitian berbeda seperti yang dilakukan oleh Yuniep Jayanti Zulqada 2006 menyatakan bahwa EPS berpengaruh negatif, dan Desiana 2017 yang menyatakan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian terdapat pendapat terkait DR, yakni pada tahun 2014 yang diteliti oleh Tahri menyatakan bahwa DR berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan juga diteliti oleh Damayanti 2016 mengungkapkan bahwa DR berpengaruh positif terhadap harga saham. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Usaini dan Darminto 2016 menyatakan bahwa DR tidak berpengaruh terhadap harga saham, serta Eka 2016 menyatakan bahwa DR tidak berpengaruh juga terhadap harga saham. Jadi dari beberapa fenomena yang terjadi dan pendapat dari beberapa penelitian berbeda membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap harga saham syariah tersebut. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Apakah return on asset? Yang pertama itu, apakah return on asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2016 sampai 2019? Kemudian apakah debt equity ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode 2016 sampai 2019? Kemudian apakah earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai 2019? Kemudian apakah return on asset, earning per share, dan debt equity ratio secara simultan atau bersama berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai 2019? Masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu menguji apakah pengaruh return on asset berpengaruh terhadap harga saham syariah pada perusahaan JI tahun 2016 sampai 2019. Kemudian untuk menguji earning per share EPS pada harga saham syariah perusahaan terdaftar di Jakarta Index JI periode 2016 sampai 2019. Kemudian untuk menguji DR debt equity ratio terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai 2019, dan untuk menguji ROA, EPS, debt equity ratio pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai 2019. Manfaat penelitian bagi peneliti merupakan suatu pembelajaran dalam memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh ROA, DR, dan EPS terhadap harga saham syariah pada perusahaan JI. Kemudian bagi investor dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat dan investor untuk pengambilan keputusan dalam investasikan dananya. Kemudian bagi emiten itu untuk dalam kelompok Jakarta II dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan dan kebijakan dalam kinerja perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Sistematika penulisan yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini yang pertama itu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori dan penelitian dahulu terdiri dari
fenomena yang diteliti, dan dasar menjadi dalam pengembangan menuju penelitian, serta menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dan penelitian hipotesis. Bab 3 metode penelitian menjelaskan mengenai sumber data, data yang dipakai, populasi sampel, metode pengumpulan, teknik pengumpulan, dan pengujian hipotesis. Keempat, analisis dan pembahasan mengenai hasil perhitungan atas data dan variabel yang telah diteliti, dan juga interpretasi hasil pembahasan atas perhitungan statistik. Kemudian bab 5 penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan implikasinya penelitian yang masuk dalam perusahaan. Bab 2 yaitu landasan teori. Dalam landasan teori ini yang pertama adanya signaling teori, pasar modal syariah, JII, pengembangan hipotesis, saham syariah, rasio profit, stabilitas, dan kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis. Masuk pertama, teori sinyal merupakan informasi tentang perusahaan yang menjadi sinyal bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. Dalam hal ini, sinyal yang diberikan dapat berupa informasi bersifat finansial maupun non-finansial yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan yang lain. Kemudian pasar modal ini merupakan tempat yang berbagai instrumen keuangan sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk utang, obligasi, maupun modal sendiri, yaitu saham yang diterbitkan pemerintah maupun pihak swasta. Kemudian pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang mendapatkan prinsip syariah Islam, sehingga instrumen yang diperdagangkan tidak boleh terkait dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti riba, penipuan, perjudian, spekulasi, minuman keras, dan makanan yang mengandung babi dan tempat maksiat lain. Kemudian JII, Jakarta Islamic Index, itu penyertaan modal secara syariah di Indonesia diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentuk indeks saham yang memiliki prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index, merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang akomodasi syariat dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariat Islam. Kemudian saham dalam artian merupakan instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang bervariasi. Dalam hal ini, sertifikat menunjukkan kepemilikan suatu saham, di mana suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham dianggap menjadi alternatif terbaik dalam berinvestasi. Kemudian saham syariah itu instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Syariah, berbentuk penyertaan modal atau kepemilikan atau saham dan juga sukuk. Sementara itu, dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tertentu tidak melanggar prinsip syariah seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan, dan seperti minuman keras. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Profitabilitas di sini yaitu return on asset, di mana return on asset ini membandingkan laba sebelum pajak yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. Semakin produktif aktiva, maka perusahaan dalam menghasilkan keuntungan semakin tinggi, dan pula harga saham perusahaan tersebut. Kemudian debt equity ratio (DR). Jadi dalam menunjukkan besarnya total biaya aktiva, pembiayaan berasal dari utang. Semakin besar DR, maka semakin tinggi risiko yang dimiliki perusahaan dalam menutupi seluruh utangnya. Selanjutnya yaitu earning per share, di mana EPS ini menunjukkan pendapatan per lembar saham dalam bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Kemudian masuk ke penelitian yang relevan. Dalam penelitian relevan ini, yang pertama itu adanya penelitian yang dilakukan oleh Stella tahun 2009, di mana pengaruh price to earning ratio per, debt equity ratio (DER), dan ROA, return on asset, serta price to book value (PBV) terhadap harga saham, dengan kesimpulan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham, tetapi DR berpengaruh negatif terhadap harga saham. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Eka Wibin 2016 yang bertujuan untuk mengetahui apakah ROA, ROE, dan DR berpengaruh terhadap harga saham syariah, mempunyai kesimpulan bahwa DR, ROA, dan ROE berpengaruh secara bersama atau simultan terhadap harga saham. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hondiana Elsa Paradita 2014 dengan judul pengaruh return on asset, return equity, earning per share terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di JII 2014 sampai 2016, dapatkan hasil penelitian bahwa ROE dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Apabila terjadi penurunan ROE maka akan menurunkan respon terhadap harga saham dan begitu sebaliknya. Kemudian ROA-nya tidak berpengaruh. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Ika Veronica di mana tahun 2008 dengan judul pengaruh ROA, PER dan EPS dan DER serta Price Book Value PBV terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di eBay mendapatkan kesimpulan bahwa ROA, EPS dan PBV berpengaruh positif sedangkan DER dan PER berpengaruh negatif. Kemudian yang terakhir penelitian dilakukan oleh Gladi Dorati 2016 yang menyatakan bahwa penelitian dengan judul earning per share, EPS, Price earning ratio per dan net profit margin NPM serta return on asset ROA terhadap harga saham pada PT Unilever Indonesia dengan kesimpulan bahwa return EPS dan price earning ratio secara parsial memiliki pengaruh harga saham, tetapi untuk net profit margin serta ROA tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya masuk ke pengembangan hipotesis. Masuk ke kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini yaitu return on asset X1, debt equity ratio X2 dan earning per share X3 terhadap harga saham Y. Jadi menguji apakah X1 tersebut berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Kemudian masuk ke pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini yaitu pertama, pengaruh return on asset terhadap harga saham syariah pada JII. Dari sini terlihat bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan meningkat, maka harga saham juga akan meningkat. Maka semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan efektif mampu memanfaatkan aktifanya apabila laba setelah pajak didapatkan. Dalam hal ini, return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index. Itu hal satunya positif. Kemudian masuk ke DER, di mana rasio tersebut membandingkan antara total hutang dan terhadap total ekuitas. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui tingkat persentase hutang perusahaan terhadap ekuitasnya. Jadi besarnya proporsi hutang perusahaan harus dijamin dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Semakin besar tingkat persentase DER, maka semakin besar keuangan yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi dalam hal ini H2-nya berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index. Kemudian pengaruh earning per share. Mana pengaruh earning per share ini dalam hal ini besarnya EPS yang tinggi menandakan bahwa hak tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham. Jadi dalam hal ini peroleh saham maka akan memunculkan dividen. Ketika laba yang diperoleh tinggi maka dividen juga akan tinggi sehingga tinggal berpengaruh terhadap harga saham. Jadi dalam hal ini H3 yaitu earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index JI. Yang terakhir itu pengaruh return on asset ROA, debt equity ratio DER dan earning per share EPS terhadap harga saham syariah pada tahun 2016-2019 dengan hipotesis 4 yaitu ROA, DER dan EPS secara simultan atau bersama berpengaruh terhadap harga saham syariah. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam hal ini terdiri dari desain penelitian, definisi dan penggunaan variabel penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik analisis data. Desain penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, populasi dan sampling. Populasi dan ini perusahaan terdaftar di JII 2016-2019 bertotal jumlah 30 perusahaan. Sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di JII dari tahun 2016 sampai 2019. Perusahaan yang terdaftar di JII memiliki laporan keuangan lengkap 2016 sampai 2019 dan perusahaan yang masih konsisten terdaftar di JII periode 2016 sampai 2019. Selanjutnya desain penelitian, jenis data sekunder, metode penggunaan data, metode dokumentasi. Masuk ke definisi dan penggunaan variabel penelitian. Variabel dependen atau variabel terikat dalam hal ini itu harga saham syariah, di mana harga saham syariah ini dibentuk dari interaksi antara para penjual dan pembeli saham yang dibelatar belakangi oleh harapan mereka terhadap keuntungan perusahaan. Dalam hal ini menggunakan closing price atau harga terakhir, harga penutupan saham. Kemudian masuk ke variabel bebas, independen variabel yaitu
Return on asset ROA, di mana ROA ini laba sebelum pajak per total aset dikali 100%, debt equity ratio DER, total kewajiban per modal sendiri atau ekuitas dikali 100%, dan earning per share, laba per saham per jumlah saham beredar. Metode analisis data yang pertama itu analisis deskripsi statistik, kemudian uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinaritas, autokolerasi, dan heterokedasitas. Kemudian analisis regresi pengujian hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien signifikan simultan UGF, uji koefisiensi determinasi, dan uji signifikansi parsial T. Kemudian masuk ke analisis dan pembahasan. Dalam pembahasan ini terdiri dari deskripsi objektif penelitian, hasil pembahasan, dan interpretasi dan implikasi. Selanjutnya masuk ke deskripsi objek penelitian, itu seluruh perusahaan di Jakarta Investment Index terdiri dari 30 perusahaan. Kemudian perusahaan yang tidak konsisten terdaftar di JI dari tahun 2016 sampai 2019, 15 perusahaan. Kemudian dari perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap bertotal 2 perusahaan. Jadi total perusahaan yang menjadi sampel penelitian 13 perusahaan dengan periode penelitian laporan yang diuji 4 tahun. Jadi total objek observasi dan penelitian yaitu 52 data. Kemudian analisis statistik terlihat dalam hal ini nilai maksimumnya berkisar 15.125 rupiah, yakni perusahaan yang dimiliki oleh PT Matahari Department Store. Kemudian nilai minimum 1.255 rupiah yang dimiliki oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk. Dalam hal ini memiliki rata-rata 5.096,3846 dan standar deviasi 3582, 56430. Kemudian ROA-nya bernilai min 0,1, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh PT Vale Indonesia Inco, dan maksimum 0,42 yang dimiliki oleh PT Matahari Department Store. Standar deviasi 0,79 dan rata-rata 0,0923. Kemudian DER nilai minimum 0,0 yang dimiliki oleh PT Vale Indonesia Inco, dan maksimumnya 4,89 yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma. Dengan standar yaitu 0,92096 dan rata-rata 1,05115. Kemudian earning per share yaitu min 20,42 rupiah yang dimiliki oleh PT Vale Indonesia, dan maksimum 762 rupiah yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia, di mana EPS bernilai min rata-rata 281,6990 dan standar deviasi 187,63681. Masuk ke asumsi klasik. Dalam hal ini asumsi klasik dapat dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai signifikasinya itu 0,200. Jadi jika dikalikan dengan 100% berarti menilai 20. Jadi lebih besar dari signifikasi alfanya 0,05. Jadi disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal dan dapat disimpulkan memiliki uji normalitas. Kemudian masuk ke asumsi heterokedasitas, di mana nilai heterokedasitas ini dilihat dengan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa regresi ini terlepas dari heterokedasitas, yaitu ROA bernilai 0,489, DER 0,282, dan EPS 0,131. Kemudian masuk ke uji multikolinaritas. Dalam uji multikolinaritas ini kita melihatnya dari nilai FIF-nya dan nilai toleransi, di mana ROA bernilai 1,31, nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, dan nilai toleran 0,730 besar dari 0,1, nyatakan bebas dari multikolinaritas. Kemudian nilai FIF-nya
nilai fifth dari DER 1,078 kecil dari 10, dan nilai toleran 0,927 besar dari 0,1. DER dinyatakan bebas dari multikolinialitas, dan fifth-nya 1,357 kecil dari 10, dan nilai toleran 0,743 kecil besar dari 0,1 juga dinyatakan IPS terbebas dari multikolinialitas. Di dalam hal ini model penelitian ini dapat layak digunakan. Kemudian untuk menguji autokorelasi. Dalam menguji autokorelasi ini berkaitan dengan sepanjang waktu dari satu yang lainnya. Jadi dalam hal ini dengan dilihat dari Durbin Watson-nya, di mana nilai Durbin Watson tersebut bernilai 1,914. Jadi dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson yang menggunakan nilai signifikasi 0,5 atau 5% dan 52 sampel serta variabel independennya 3. Jadi didapatkan DL-nya itu 14339 dan DU-nya 1,6769. Dalam hal ini Durbin Watson yang didapatkan lebih besar dari DL dan DU, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi, autokorelasi. Kemudian masuk ke analisis pengujian hipotesis. Yang pertama itu uji regresi linear berganda, di mana uji regresi linear berganda ini dilakukan analisis regresi berguna untuk mendapatkan pengaruh variabel bebas seperti X1, X2, dan X3 terhadap Y-nya. Dalam hal ini dilihat bahwa dari tabel harga sahamnya itu 1483,418 rupiah tambah 3,535,650 ROA dikurang 676,571 DEP dan tambah 14,17 earning per share. Dalam hal ini konstanta atau dalam ini harga saham sebesar 1483,418 ini dikatakan besarnya nilai dari return dari harga saham akan meningkat sebesar 1483,418 jika asumsi ROA, DR, dan IPS konstan, dan juga begitu seterusnya jika ROA ini akan naik sebesar 3735,650 jika salah satu variabel seperti DR dan IPS konstan, bukan salah satu tetapi jika kedua variabel konstan DR dan IPS, kemudian jika DR naik 676,571 jika ROA dan IPS konstan, serta earning per share akan naik jika RA dan R konstan dengan kenaikan sebesar 14,324. Kemudian masuk ke uji signifikasi uji parsial uji T. Dalam uji T ini pengaruh return aset dan harga saham diuji. Signifikasi parsial ini menunjukkan bahwa pengaruh ROA searah variabel aset memiliki signifikan. Dalam hal ini nilai signifikasi uji T-nya itu 0,395. Jadi dalam ini lebih besar dari 0,05. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa ROA tidak berpengaruh. Sedangkan untuk nilai debt equity ratio bernilai 0,049, lebih kecil dari 0,05. Tetapi nilai T dan betanya bernilai negatif. Jadi dapat simpulkan bahwa debt equity ratio berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah. Kemudian pengaruh earning per share. Earning per share di sini bernilai 0,00, lebih kecil dari 0,05. Jadi berpengaruh terhadap harga saham. Dengan nilai beta dan T-nya berpengaruh positif. Jadi dapat simpulkan bahwa earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham. Kemudian masuk ke uji determinasi. Seperti yang dilihat tadi, uji determinasi ini dilihat dari adjusted R-square-nya, di mana bernilai 0,649. Dalam artian ini 0,649 ini dikali 100% didapatkan hasil bahwa 64,9%. Jadi terdapat 64,9% dari seluruh ketiga variabel tersebut yang mempengaruhi harga saham. Sedangkan jika dikurangkan dengan 100% maka terdapat 35,1% yang tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian masuk ke uji signifikasi simultan F. Dilihat dari tabel, signifikasinya itu bernilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan harga ROA, DR, dan IPS tersebut secara bersama berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan pengaruh return aset harga saham ini
menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham sesuai dengan penelitian yang didukung oleh Gladi 2016, Lia Fatima 2018, dan Gadi Jabri Adista 2020. Kemudian pengaruh debt equity ratio terhadap harga saham. Dari pembahasan didapatkan bahwa hasil menunjukkan bahwa debt equity ratio tersebut berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index JI tahun 2016 sampai 2019 sesuai dengan penelitian terdahulu, yaitu Muldianti 2013, Stella 2009, dan Ika Pernika 2008. Dapat disimpulkan bahwa investor tersebut tidak memperhatikan jadi dapat diberikan bahwa investor cenderung memilih kinerja operasi perusahaan dalam pengambilan modal daripada utang. Dan kemudian menurut investor dari calon investor, pengambilan modal yang stabil dalam perusahaan lebih berpengaruh dalam harga saham dibandingkan dengan pembayaran utang. Jadi jika terjadi DR mengalami penurunan, maka akan berdampak terjadi pada peningkatan harga saham. Jadi jika terjadi penurunan sebesar satuan di DR, maka akan terjadi kenaikan sebesar satuan di harga saham. Kemudian pembahasan mengenai earning per share terhadap harga saham syariah didapatkan hasil bahwa earning per share tersebut berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index JI tahun 2016 sampai 2019. Ini menurut sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Grady Dorothy 2016, Savitri 2013, dan Damayanti et al 2014. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan keinginan investor mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dilakukan oleh Houston dan Brigham 2001 yang mana mengatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapat yang diperoleh kepada pemegang sahamnya, dan itulah yang disebut dengan laba per lembar. Kemudian dalam ini kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba sehingga dapat menarik investor untuk membeli saham. Dengan permintaan saham yang meningkat, maka harga saham perusahaan juga akan meningkat. Kemudian terakhir pengaruh ROA, DR, dan IPS harga saham syariah. Dalam hasil ini sesuai dengan uji yang dilakukan didapatkan bahwa ROA, DR, dan IPS itu secara simultan berpengaruh terhadap harga saham syariah. Kemudian masuk ke interpretasi. Dalam hal ini menentukan keputusan untuk melakukan penanaman modal di dalam satu perusahaan, seorang investor tersebut harus wajib mengetahui dan bisa mencoba membaca laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Investor dituntut untuk dapat memahami dan mengerti faktor fundamental dari perusahaan dengan melihat dari laporan tahunan dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan tersebut dari tahun ke tahun sebelumnya. Kemudian, agar seorang investor bisa memprediksi kinerja perusahaan di tahun yang akan datang, maka hal tersebut memberikan gambaran bagi investor bagaimana ke depannya perusahaan tersebut dan menjadi pertimbangan dalam menanamkan modalnya. Kemudian implikasi dalam hal ini, investor dalam berinvestasi, maksudnya di pasar modal, mendorong para investor untuk berinvestasi sehingga membuat kegiatan perekonomian menjadi lebih baik. Kondisi yang cenderung stabil akan berdampak pada adanya harga saham yang tidak berfluktuasi secara drastis dan akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor dikarenakan akan memberikan pengembalian cukup tinggi atau return yang cukup tinggi. Di dalam hal ini pasar modal menuntut para investor untuk selalu belajar dan selalu melakukan analisis pengamatan lebih terhadap suatu saham, tetapi disiplin dalam berinvestasi. Jadi seorang investor wajib melakukan diversifikasi terhadap portofolio agar bisa menurunkan risiko. Selanjutnya bab 5 penutup kesimpulan, yaitu variabel ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index JI 2016 sampai 2019. Kemudian variabel debt equity ratio DER berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index JI 2016 sampai 2019. Kemudian variabel earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham syariah pada perusahaan terdaftar Jakarta Islamic Index JI 2015 sampai 2019. Saran bagi peneliti yaitu tertarik dengan ini bisa dikembangkan dengan menambah atau mengurangi rasio keuangan lainnya seperti variabel independen. Karena rasio lainnya kemungkinan berpengaruh terhadap harga saham. Jadi
juga disarankan juga dalam waktu time series. Jika penelitian ini dilakukan dalam waktu time series, dapat disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan waktu semesteran atau pre-tulan karena perubahan harga saham itu jadi setiap hari. Kemudian bagi investor, sebaiknya mempertimbangkan debt equity ratio dan earning per share sebagai indikator dalam pengambilan keputusan dalam menanamkan modalnya. Kemudian bagi perusahaan, yaitu menjaga kestabilan kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya sehingga mengambil kebijakan sesegera mungkin untuk mengatasi penurunan harga saham. Kemudian keterbatasan penelitian, dalam ini jumlah sampel yang dibutuhkan, sampel yang diteliti belum cukup banyak, jadi dalam hal ini masih kemungkinan belum mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Kemudian dalam variabel yang digunakan, yaitu variabelnya 3 variabel yang mana bisa belum seluruhnya mewakili faktor yang akan mempengaruhi variabel dependen tersebut seperti harga saham. Jadi sekian dari presentasi hasil skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.